dilihat selewat, muka atau bagian parasnya itu pucat, udah putih. Astagfirullahaladzim, hipo nih bocah ya. Langsunglah sleeping bagnya ini itu dikasihin ke si cewek tersebut, yang dimana ditutupin. Dan si Pitak ini mau ngebangunin temen-temennya. Dia buka dong sleting tenda, trak. Dan ketika dibuka sleting tenda, tenda yang di depan itu nggak ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang solo hiker lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian bisa pantengin video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita minum kopi dingin nih. Jangan lupa sebatput. Nih gue buat ngingetin lagi nih ya, buat kalian suka menanya, Bang kapan tayang, Bang kapan tayang. Gue tuh udah sering ngasih tahu jadwal gue, jamnya jam berapa. Kalau di Instagram aja nge-live suka gue kasih tahu. Makanya kalau lu nge-subscribe gue itu kan ada tombol lonceng tuh, lu klik nanti, jadi kalau ada notif gue namanya upload video itu bakalan muncul cuy. Jadi gue kagak perlu capek-capek kesel-kesel ngejawabin. Kalau kagak dijawab disangkanya sombong, tapi kalau gue jawab juga pertanyaannya gitu-gitu baik gitu kan. Jadi tolonglah ya tolong banget nih, daripada nanti gue ngamuk jadi macan gitu kan. Lebih baik nurut baik kayak gitu, tinggal nyalain celek udah kelar ya. Nah oke, bakal kita lanjut lagi ceritanya. Jadi cerita ini kita sebut aja namanya si Pitak. Pitak ini mau naik ke Gunung Gede sebetulnya. Cuman pada saat itu kan dia sebelum mau naik itu kan dia udah prepare kan. Dan memang Gunung Gede ini gampang lah. Kalau mau solo itu kayak ya nanti bareng si Maksinya dan sebagainya gitu. Pada saat itu dia tuh udah prepare, udah siap-siap, udah berangkat. Dan ketika sampai di Gunung Gede, di kaki Gunung Gede atau di salah satu base camp, ada sebuah laporan yang dimana ada penutupan dadakan. Ya bisa dibilang nggak boleh ditaikin lah, ditutup pada saat itu. Pitak kesel dong dan dia bingung kan. Buset deh, gua udah rapi, udah gendong carrier, udah ganteng banget, udah cool banget kan pada saat itu. Tiba-tiba kagak jadi naik gunung. Dia tuh kayak ngeluh, ngegerendeng, dan terus gua harus kemana nih gitu. Nah ketika dia nanya gua harus kemana pada saat itu, dia tuh mutusin kayak googling dulu lah di base camp itu kan. Kemana ya, ke Gunung Salak? Jauh, angker. Kalau sendiri beresiko. Nyari sampailah ketemu yang namanya Gunung Kencana. Kalian tahu lah ya Gunung Kencana itu di mana. Kalian kalau nggak tahu bisa googling Gunung Kencana di Bogor itu di mana. Nah ketika dia sampai di base camp itu kan kondisi masih malam hari dong. Harusnya dia istirahat dulu gitu kan. Ya dia sih memang mutusin istirahat di base camp tersebut gitu kan. Dan setelah dia tahu dia bakalan belok ke Gunung Kencana, ya udahlah gue bakalan ke Gunung Kencana aja gitu. Dan dia pun udah kenal sama si pihak base camp ini. Mang, gue ngikut tidur ya, karena nggak jadi naik Gunung Gede. Ya udah ya, istirahat lah. Dia tidur. Dan tidurnya ini ya nggak ada mimpi, nggak ada apa, normal lah. Tapi yang paling parah kalian bisa tahu sendiri. Kalau tidur di cuaca dingin atau di lingkungan yang dingin, udah pasti hawanya males. Sebetulnya jam 6 atau jam 7 nih si Pitak ini udah bangun coy. Udah bangun, cuman kayak entarlah 5 menit lagi. Sampai akhirnya bablas sampai jam 12 siang. Dan ketika bangun anjir jam 12 dia beres-beres lah. Memang jarak dari Gunung Gede ke Kencana ini mungkin setengah jam lebihan, atau ya 1 jam lah paling lama gitu kan. Dia beres-beres, sekitar setengah 1 dia lanjut jalan.
Ketika dia menuju ke Gunung Kencana ini, awal-awal enak nih jalannya. Cuman ketika udah masuki perkebunan, yang udah pernah ke Gunung Kencana pasti udah tahu. Dan yang dibawa pada saat itu motornya si Pitak ini bisa dikatakan motornya bobrok banget cuy. Pas jalan ngeliat, anjir ini jalan gimana ya. Jalan pelan truk. Tiba-tiba ada baut yang copot. Anjing, buat gue tiba-tiba copot cu. Dia bilang itu kan ngambil bautnya terus dipasangin lagi gitu kan. Wah tahu gitu gue agak mau kesini dah. Tapi sayang juga. Bodo amat dah. Dipaksain tuh jalan di tengah perjalanan. Belum sampai nih ke Gunung Kencana. Padahal itu udah wanti-wanti buat nggak meneruskan perjalanan gitu kan. Di tengah-tengah tiba-tiba motornya mati. Memang sih masih siang. Cuman kan gondok aja. Wah ilah udah mati aja nih motor. Dicek sama dia. Terus didiemin dulu biar dingin gitu kan. Dan setelah didiemin udah dicek, akhirnya bisa nyala lagi kan. Harusnya nih kalau udah punya feeling kayak begitu, mendingan tidak usah yang namanya meneruskan perjalanan lagi. Terus lanjut lagi jalan, ketemu sebuah warung. Ngopi dulu lah dia di situ kan. Karena memang estimasi si Gunung Kencana ini paling 1-2 jaman doang gitu kan. Walaupun itu pertama kali nih si Pitak itu naik ke gunung tersebut gitu. Akhirnya dia ngopi, ditanya sama tukang warung, mau kemana? Mau ke Kencana ibu, gini ngobrol gitu kan. Oh ya udah hati-hati gitu kan. Pitak pun ya cuman manggut-manggut doang pada saat itu. Dia ngopi, selesai ngopi, dia lanjut lagi jalan. Dan ketika mau nerusin jalan, itu motornya ada aja kendalanya. Pitak itu udah kayak tahu gitu gue mau bawa motoran yang bagusan dah. Tapi kan gue juga kagak tahu ya bakalan belok ke sini. Lagian kenapa sih ini jalan kagak dibagusin gitu kan. Si Pitak tuh gerendengan aja. Dan akhirnya dia ngebenerin, lanjut lagi jalan. Sampailah dia di base camp Gunung Kencana ini. Sampai di penitipan warung ya. Sampai di penitipan warung dia nitipin motor. Dan disitu pun ketika selesai nitipin motor, dia harus lagi jalan ke tempat simaksi atau registrasi. Karena takutnya keburu tutup. Karena Gunung Kencana ini tutupnya itu sekitaran jam 4 atau jam 5 pada saat itu. Dia pergi jalan kaki dan dia ngeliat kan, wah keren sih memang pemandangannya itu ya perkebunan teh gitu kan. Sejauh mata memandang itu semua kebun teh semua. Wah, tapi enak juga sih di sini. Ya semoga di atas seru lah dia bilang gitu kan. Kucuk jalan sampailah di tempat registrasi. Dan kebetulan banget pada saat itu udah mau tutup. Jadi udah siap-siap nih yang jaga simaksinya ini udah mau beres-beres. Dan ketika datang, Mas mau kemana? Saya mau naik pak. Oh, tapi di atas nggak ada siapa-siapa loh. Udah kagak apa-apa pak, sendirian doang. Mau ngecamp apa mau TikTok? Ngecamp lah pak. Yaudah hati-hati ya. Ngurus-ngurus, tetap simaksi, registrasi. Dan setelah ngurus-ngurus ini ya si Pitak ini langsung istirahat kan di warung tersebut. Walaupun warung di situ pun tutup pada saat itu. Karena memang pendakian pada saat itu belum terlalu hype atau belum terlalu rame lah Gunung Kencana ini. Karena memang salah satu kendalanya itu bukan masalah pendek atau tingginya, tapi aksesnya jalan ke Kencana itu ya jalur perkebunan, batu-batu cuy. Motor juga pada rontok tuh baut-baut. Gua aja ke situ jarang-jarang gitu kan. Setahun sekali aja belum tentu gua ke situ. Akhirnya dia nyantai-nyantai dulu. Kayaknya sih ini doang nih tanjakan Sambalado nih yang paling pedas. Sisanya ke sono aman semua gitu kan. Karena dia udah nyari informasi dulu. Udahlah santai-santai. Lagian juga kelihatannya hutannya nggak terlalu rimbun dan aman-aman aja gitu kan. Dan memang dari atas juga ada yang turun gitu kan. Ada yang habis TikTok gitu kan ditanya tuh kan sama si Pitak ini, bang gimana di atas? Aman nggak? Aman bang gitu kan. Oh mungkin ya iya. Oh hati-hati bang, di atas nggak ada siapa-siapa, atau di atas itu lu sendirian doang, nggak ada tenda dan sebagainya. Oh ya udah deh kalau gitu kan, aman aja. Pitak ini memang suka solo hiking dan dia juga nggak permasalahkan itu ramai atau sepi. Penakut ya memang takut, tapi nggak yang takut berlebihan gitu. Masih ada di tahapan berani-berani nggak gitu lah. Sekitaran jam 4:30 dia mulai trekking kan. Wah gue udah lama juga santai nih dan kelihatan juga udah nggak ada yang turun. Dia cobalah jalan, nyobain yang namanya tanjakan Sambalado. Oh ini yang disebut tanjakan Sambalado. Coba dah gue jalan tuh tak. Walaupun dengkul agak sedikit tremor dan gemeter, tapi menikmati perjalanan. Setelah ngelewatin tanjakan Sambalado, lagi-lagi dia sebat, nyantai-nyantai aja tuh. Ngerokok, wah enak banget ya, sepi.
suara jangkrik. Dia ngeliat jam, bentar lagi baru mau jam 5. Ya santai lah, baru juga 10 menit jalan ngabisin tanjakan Sambalado gitu kan. Baru setengah batang nih, dia lanjut lagi jalan. Ketemulah sebuah pos. Bukan pos, tapi tempat istirahat yang ada kursinya. Jadi lumayan cukup enak. Akhirnya dia ini langsung istirahat lagi situ. Wah, ini tempat cocok banget nih. Ngopi kali ya di sini. Dibawakan gue kagak ngopi nih. Nyalain, cekrek, ngopi dia kan. Nyalain sambil nunggu air panas. Dia ngeliat sekeliling, aman, nggak ada hawa-hawa merinding dalam hatinya tuh. Berarti di gunung nggak terlalu banyak demitnya. Oke lah, dia bilang gitu kan. Setelah selesai kopi jadi, dia ini ngerokok kan sebat. Dan memang pada saat itu cuacanya itu kayak enak banget buat tidur. Dia nyender di salah satu pohon, lagi ngerokok cuy, lagi gini. Plus ketiduran. Buat yang sering naik gunung, gue tahu banget lah kalau kalian tuh pasti suka kadang-kadang les ketiduran gitu aja. Dan rokok ini kan nyala terus gitu kan. Dan dia tuh kebangun gara-gara rokoknya itu nggak diisep, terus jalan-jalan sampai nyundut tangannya. Gerobokan gitu kan. Cir, panas dan ngeliat kok tiba-tiba kabut sih anjir. Seolah kayak pindah dimensi cuy. Walaupun kondisinya memang pas ngeliat jam itu baru sekitaran 5:30. Kok tiba-tiba udah maghrib aja gitu kan, kayak udah beda aja. Dan kabutnya juga tiba-tiba muncul gitu aja. Kopinya juga udah mulai dingin, bukan mulai lagi, emang udah dingin. Ya udahlah, nikmatin aja. Kabut udah biasa di gunung. Ngopi, terus ngebakar rokok yang baru lagi. Sempet nengok kiri sama kanan. Dan ketika ngeliat ke trek, itu dia ngeliat ada beberapa pendaki lagi jalan bawa tas sama bawa carrier gitu kan. Wah, ada barengan nih. Wah, alhamdulillah, berarti gue di atas kagak sendirian-sendirian banget gitu kan. Ya udah deh, bodo amat gitu kan. Alhamdulillah, jadi akhirnya ada temen. Pede aja pada saat itu, percaya diri. Singkatnya, setelah selesai ngopi, dia lanjut lagi lah jalan. Beresin alat, terus lanjut lagi jalan. Dan nyampe itu jam 6 lewat lah. Jam 6 lewat 15, hampir setengah 7-an. Dia sampai di area camp. Dia ngeliat ada beberapa tenda di situ. Sekitaran 1 atau 2 tenda. Pokoknya ada 2 tenda lah kurang lebih. Dia sampai, dia ngecamp. Memang campnya ini nggak terlalu jauh, tapi ada yang manggil, Bang, belah sini aja ngecampnya, kita deketan. Dan di situ pun ada cewek, dan ceweknya itu bener-bener cantik banget. Cantik lah pokoknya. Wah, pokoknya spek pendaki banget dah. Kalau ngeliat gue juga demen kali gitu kan. Si Pitak ini kan kayak, wah ada ukti gitu kan. Boleh dah, bodo amat dah kalau ada lakinya juga. Yang penting mata gue enak nih, bisa ngeliat pemandangan gitu kan, yang bening-bening. Dan yang manggil juga pada saat itu cewek kan. Akhirnya ya udahlah, dia ngedeketin. Bener nih, nggak apa-apa gabung. Iya nggak apa-apa bang, gabung aja. Gabung lah dia. Jadi kondisi tendanya itu kayak ngebentuk segitiga dan ngarep ke arah depan gitu kan. Udah bikin tek. Si cewek ini nganterin. Nih bang, minum dulu bang, ngopi dulu gitu kan. Itu bener-bener kayak udah disiapin minumannya. Siapin minuman, terus dikasih cemilan juga. Wah, walaupun sempet si Pitak ini nolak. Akhirnya barter lah atau tukeran. Ini bang, kopi sama ininya. Oh ya udah. Set, udah selesai nih. Singkatnya si cewek ini bilang, bang, gue boleh nggak tidur bareng sama lu? Pitak ini kan kayak garuk-garuk pala pada saat itu. Maksudnya gimana nih? Iya, gue tidur di sini. Gue tuh nyuruh lu di sini karena tenda kita itu penuh dan sesek penuh. Bingung dong. Sebetulnya ketika Pitak nyampe situ, yang dia lihat itu paling sekitaran ada 6 atau 8 orang. Dan memang si tenda ini kapasitasnya 4 sama 4, 8 orang harusnya ngepas dong. Sesek dari mana? Itu lihat. Dan ketika dilihat pada saat itu pun memang di dalam itu kok rame. Ada sekitaran 5 orang, 6 itu sama si cewek ini. Oh iya rame ya, tapi kondisinya mereka udah ngerembah gitu kan. Dalam hati Pitak, aneh banget nih orang naik gunung segini nggak capeknya, tapi kok tiba-tiba jam segini udah pada tidur. Biasanya rombongan yang rame kayak gini mulutnya itu pada berisik atau pada ngebacot baik gitu kan. Ya udahlah gitu kan. Tapi emang nggak apa-apa lu tidur sama gue, nggak apa-apa kok, gue udah santai aja. Lagian juga kan kita nggak ngapa-ngapain. Dalam hati Pitak, iya memang sih, cuma kan gue takutnya hilap aja. Ya boleh sih gitu kan si Pitak itu. Ya udah bang ya, gue di situ. Ya ngobrol tuh panjang lebar, ngobrol dari mana dan sebagainya, ditanya-tanya normal. Benar-benar semuanya normal. Dan pendakian pada saat itu pun
Pitak ini merasa bahwa dirinya itu dapat rezeki nomplok. Ngobrol-ngobrol, akhirnya udah larut malam sekitaran jam 10 atau jam 11. Mereka berdua ini istirahatlah, tidur. Dan di kelompok mungkin kalian akan nanya, Bang, itu teman-temannya yang lain pada keluar atau ngobrol atau enggak? Enggak. Jadi yang di luar itu cuman si Pitak sama si cewek ini doang. Teman-temannya ini nggak tahu kenapa pada saat itu tuh kayak istirahat, udah di situ aja istirahat, tidur. Nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi sama mereka, dan Pitak pun nggak punya pikiran yang dimana curiga dengan si tenda-tenda ini atau isi dalamnya ini gitu kan. Jadi mereka tuh udah prepare, namanya pakai sleeping bag dan sebagainya gitu. Akhirnya mereka masuklah ke dalam, dan si cewek ini, si Neng ini nih, kita panggil aja Neng, si Neng ini dia tidur tapi tidak menggunakan sleeping bag. Memang nggak terlalu dingin, dan karena memang Pitak ini juga ngerasa nggak enak kan, Neng, nih pakai sleeping bag gua aja dah lu biar kagak kedinginan. Udah nggak apa-apa bang, udah lu pakai aja. Di situ pun sempat dipaksa sama si Pitak ini, tapi karena memang itu cewek nggak mau, ya udahlah gitu kan. Nah tidurnya ini itu ngadep punggung-punggungan. Jadi kayak si Pitak ngadep sini, si cewek ngadep sini. Dalam hati Pitak, anjir, kapan lagi gue dapet tidur sama cewek gitu kan, udah mah cakep. Bisa kali ya gue minta nomornya gitu kan, PDKT ngobrol-ngobrol gitu kan. Diem lah mereka, senyap, nggak ada obrolan apapun. Pitak tuh cuma ngomong dalam hatinya sendiri. Orang yang belum nyenyak tidur atau gelisah, otomatis pasti akan kedengaran kerasa kerusuknya. Dan di situ kayak kresek gitu kan. Pitak udah tahu nih, wah nih orang belum pules nih tidurnya gitu kan. Neng, belum tidur ya, maksudnya belum pules ya. Gak ada sautan sama sekali, bisa dikatakan cuek aja gitu kan. Neng, nggak pules ya, ini pakai nih SB gua, kan gue bilang pakai SB gua. Dan itu masih masih ada kerasa kerusuknya. Ngerasa heran dong dan penasaran dong, ini orang kenapa gitu. Ngebaliklah si Pitak ini, tek, badannya si cewek ini itu gemeter, dan kakinya pun kayak ngoset-ngoset gitu cuy, atau kayak gelisah gimana sih, kayak ngosek-ngosek gitu aja. Si Pitak ini langsung khawatir dong, dia langsung bangun dan, lu apa nih? Dipegang badannya atau bagian dari jaketnya ini itu dingin. Yang anehnya jaket itu dingin. Memang ada yang namanya bagian luar itu bisa dingin gitu kan. Tek, waduh, dia bingung dong, karena perempuan kan nggak mungkin dia asal sembarangan. Akhirnya kayak, Neng, dipeganglah jidatnya, dan itu pun dingin juga. Dilihat selewat, muka atau bagian parasnya itu pucat, udah putih. Astagfirullahaladzim, hipo nih bocah ya. Neng, langsunglah sleeping bagnya ini itu dikasihin ke si cewek tersebut, yang dimana ditutupin. Dan si Pitak ini mau ngebangunin temen-temennya. Dia buka dong sleting tenda, trak. Dan ketika dibuka sleting tenda yang di depan itu nggak ada sama sekali. Dia langsung ngerasa heran, kok nggak ada? Dan langsung nengok ke belakang. Si cewek tersebut pun hilang seketika. Langsung di situ si Pitak ini merinding. Wah geblek, ini apa nih? Kok bisa-bisanya hilang gitu kan? Dan setelah hilang itu muncul suara kayak ketawa. Enggak ketawa yang cekikan, tapi kayak suaranya tuh khas banget. Bukan yang ketawa kayak krrrr gitu kan. Kita ini langsung nengok kiri kanan. Woi, siapa itu gitu kan. Dan ada satu yang nangkring. Itu bentukannya udah kayak pocong, nangkring di asap buah pohon gitu kan. Dan ketika dilihat sama si Pitak, pocong itu langsung ngejatuhin diri. Dan keluarlah sebuah kata-kata. Bang, Neng dingin. Bang, Neng dingin. Pitak langsung pucet dan keringet dingin. Matamu cuk, dingin. Si Pitak langsung masuk ke dalam tenda dan pakai SB-nya. Seret, ditutup itu tenda. Seret. Wah, Pitak itu udah mulai kepanikan dan ketakutan loh. Jangan dingin. Dan itu sosok pocong yang di luar itu, yang kedinginan itu tuh benar-benar terngiang-ngiang sama di kepalanya si Pitak ini. Bahkan
Tendanya Pitak ini sampai disundul-sundul kayak bagian kuncup pocong tuh, tahu kan? Digini-gini. Bang, Neng dingin bang. Wah, Pitak itu kayak kesel dong. Yang bagian ini, yang di ini, yang apa nyundul-nyundul tendanya, ditendang itu sama si Pitak. Pergi lu dari sini gitu kan. Pergi lu. Kedengeran sebenarnya kayak manusia. Jadi kayak kalau misalnya dijalin sama orang gitu, ngegelindingnya atau jatuhnya gitu kan, duduk gitu kan. Wah, kena lu. Tapi gue ngecek takut, kagak gue cek penasaran. Bodoh amat dah, gue cek dah. Dicek, dia ngeliat kiri kanan. Wah, udah nggak ada nih, udah aman nih. Alhamdulillah. Kondisi pada saat itu tenda udah dibuka. Dan dia udah kayak alhamdulillah di depan pintu nih. Dan lagi asik-asiknya dia udah bersyukur bahwa itu pocong kagak ada. Tiba-tiba itu jatuh dari atas entah dari mana dan di depannya si Pitak ini. Buk! Astagfirullahaladzim, bisa-bisanya lu jatuh di sini ya. Wah, Pitak masuk lagi ke dalam tenda dan nutupin sletingnya. Bener-bener ditutupin. Dan memang ketika udah jatuh itu nggak kedengeran suara apapun. Si Pitak itu kondisi tidurnya itu nutupin mukanya. Pokoknya dia udah miring aja begini. Bodoh amat dalam hatinya tuh. Udah kayak nggak peduli. Tapi ada sebuah yang aneh. Kok di belakang dia itu seolah kayak ada orang lain. Bahkan sampai nyenggol-nyenggol. Pitak udah keringet dingin dong. Wah, nggak bener nih. Kok di belakang gue kayak ada sosok ya? Siapa? Kan udah jelas gue tidur di sini sendirian doang. Masa iya yang tadi masuk sih ke dalam tenda? Gimana caranya? Lewat bolongan mana itu? Wah, gue nengok takut, kagak nengok penasaran. Dan lagi ketakutan gitu. Jadi sleeping bag itu bener-bener rapet. Harusnya nggak ada tangan atau apapun yang bisa masuk. Tapi pipinya itu kayak seolah ada yang ngusap. Pitak itu kayak ngerasa heran loh. Tangan siapa ya anjir? Kok bisa-bisanya nembus sleeping bag gitu kan? Sleeping bag kok gak bolong, tapi kok ada yang ngusap. Terus aja kayak gitu, sampai 4 atau 5 kali. Wah, di situ Pitak udah kesal dan murka dong. Nggak bisa nih kayak gini. Bangun, balik, truk. Di samping dia itu ada pocong, mukanya serba hitam kayak gosong. Dan bukannya yang tadinya berani, itu justru cute. Po, langsung buka sleting tenda dan langsung keluar. Woi, pergi lu. Dan kesel kan, dia tuh langsung kayak nyaci maki. Penunggu sini, kagak usah ganggu gua kagak macem-macem anjir di sini. Cuman ngopi doang dan sebagainya, gua kagak aneh-aneh, tiba-tiba digangguin. Dan itu langsung disusul dengan suara cekikikan kuntilanak. Yang awalnya itu cuman pocong doang, kok tiba-tiba jadi ada neng kuntilanak. Dan itu nangkring di pohon yang sama sebelumnya kayak pocong. Ketawa dong. Wah anjir. Si Pitak ini udah mulai ketakutan. Tapi alhamdulillah pada saat itu ada satu pendaki Solo yang ngusir itu pocong. Tapi gara-gara si Pitak ini juga gak percaya. Wah, siapa lu? Si orang ini kan bingung kan, tiba-tiba dimencakin atau kayak wah ini permainannya demit nih. Si kuntilanak itu udah pergi cuy, gara-gara diusir sama pendaki ini. Tapi anehnya si Pitak ini nggak percaya gitu kan. Wah, lu siapa lu gitu kan. Lah gua orang kata si pendaki itu. Wah, gua nggak percaya. Dan entah punya pikiran dari mana ini bocah geblek. Tiba-tiba dia terbang, lari terus terbang dan nendang. Tapi untungnya nggak kena sama si pendaki tersebut. Dan ketika nggak kena, dipegang tuh bagian baju dari si Pitak. Lu apa-apaan cuk? Langsung digitak kepalanya kayak sadar ini gue manusia. Gue udah bilang manusia. Dan si Pitak itu kayak ampun sakit, ampun bang sakit gitu kan. Dan setelah minta ampun itu langsung kayak ya bang, soalnya gue diteror. Diceritain tuh kan, ambil mereka itu ke arah tendanya si Pitak. Oh kayak gitu. Lagian lu laguan baik, lagian lu kan udah bisa ngeliat nih gue manusia gitu kan. Ya yang sebelum juga manusia bang, cewek cakep lagi. Iya, ya udahlah, yang penting gue ini beneran manusia, gue bukan demit. Pokoknya lu bisa ngapain gue aja, lu mau pelukan sama gue, ayo, dia bilang gitu kan.
Kagak lah, lu laki ngapain juga gue pelukan sama lu. Ya kali lu pengen percaya, atau kita ngadu batang nih. Dia bilang gitu kan. Kagak bang. Tapi ngomong-ngomong, nama lu siapa bang? Mereka tuh kenalan, yang satu namanya Pitak, yang satu namanya Panjul gitu kan. Kenalin, nama gue Panjul. Kenalan lah mereka, dan sampai akhirnya mereka di situ ngebangun tenda bersama, dan akhirnya mereka itu kayak begadang lah. Dan si Panjul ini juga tidak mendirikan tenda pada saat itu. Dan di situ pun si Pitak ini ngejelasin tentang kejadian yang dialamin gitu kan. Oh nggak apa-apa lah, namanya juga demit. Mungkin dia lagi gabut, nggak ada temen gitu kan, pengen ngajakin lu temen. Ya tapi kalau gitu juga kali, ya udah biarin baik. Tapi ngomong-ngomong, kok lu bisa kayak gitu sih, kata si Pitak itu kan. Ya gue juga agak tahu, ya lagi kebenaran aja kali. Ya udahlah, lagian juga ngapain harus takut sama setan sih. Ya gue juga bukannya takut kali, gue tuh agak minder doang, mukanya jelek. Kalau kayak lu pak, kalau mukanya kayak lu nih, kan udah tahu sendiri, gue aja bisa terbang tuh. Itu sih namanya kebangetan, udah jelas gue manusia. Nah itu dia, kalau dia berbentuk kayak manusia, udah gue ajak berantem, udah gue ajak duel. Dan si Panjul ini langsung bilang, no, langsung nunjuk. Dan ketika ditunjuk, itu bener-bener pendaki yang mirip kayak cewek sebelumnya. No, Pitak ini langsung nengok dong. Astagfirullahaladzim, Jul, jangan gitu dah, lu usirin dah. Katanya berani, itu kan cewek. Ya masa iya gue nendang cewek lah, emang kenapa? Udah usir dah, gue agak mau. Dan sosok itu nyeringai ke arah si Pitak. Tuh senyumin lu noh, dia kangen sama lu, dia bilang gitu kan. Udah usirin, tolong dah, buru. Mereka tuh udah kayak akrab banget cuy pada saat itu. Akhirnya entah apa yang dilakuin sama si Panjul, dan sosok itu pun pergi. Udah pergi, udah tenang. Udah yuk kita ngobrol lagi lah panjang lebar. Mereka tuh ngebahas tentang lu siapa, orang mana, dan sebagainya. Dan sampai akhirnya mereka pagi hari, mereka ngopi-ngopi. Dan itu adalah pertemuan awal mereka di Gunung Kencana. Singkat cerita, mereka turun dengan selamat. Dan mereka pun saling tukeran kontak. Dan mereka akan merencanakan pendakian ke gunung berikutnya. Dan itu awal mula persahabatan dua orang ini nih. Dan singkatnya cerita ini pun selesai cuy. Mungkin kalian akan nanya, bang itu kenapa pocongnya ada di situ atau dan sebagainya, itu gara-gara kejadian apa? Gue juga ora tahu, kagak tahu ya, namanya demit cuy. Suka-suka mereka lah gangguin kita, nyamar jadi manusia atau apapun, suka-suka mereka lah. Dan gue cuma mau ngasih tahu aja bahwa Panjul sama Pitak ini akan the next episode-nya nggak jauh beda kayak cerita Jaya ataupun Upi. Yang pasti ada lucu, ada komedi, ada dramanya juga. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.